Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kamu harus tahu bahwasannya makna dibalik semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa. Meskipun Indonesia punya banyak perbedaan suku, bahasa, dan agama, kita tetap bisa bersatu ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat mendalam ya, karena meskipun Indonesia berdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, maknanya berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita bahwa perbedaan itu justru memperkuat persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Iya benar, justru keberagaman itu yang memperkaya bangsa ini. Karena meskipun kita berbeda, semangat dan persatuan serta kesatuan selalu menjadi landasan utama dalam menjaga keutuhan Indonesia. Jadi, makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini mengajarkan kita bahwa walaupun kita memiliki perbedaan seperti suku, agama, budaya, atau bahasa, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Jadi, walaupun berbeda, kita harus tetap bersatu dan saling menghormati. Cika, tadi aku di sekolah belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Aku masih bingung bagaimana sih sebenarnya sejarahnya. Tenang ya Ci, aku bisa jelasin. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari zaman kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Wow, udah lama banget ya. Terus, siapa yang pertama kali bikin semboyan itu? Ada seorang pujangga bernama Mpu Tantular. Dia menulis kitab yang namanya Sutasoma. Dan di dalam kitab itu ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Apa artinya itu? Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Mpu Tantular pakai kalimat ini untuk menunjukkan bahwa walaupun orang-orang di Majapahit punya kepercayaan yang berbeda, mereka tetap hidup rukun dan bersatu. Oh, jadi meskipun mereka berbeda-beda, mereka tetap saling menghormati ya? Benar banget. Nah, setelah Indonesia merdeka, semboyan ini dipilih jadi semboyan negara kita. Contoh dari Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa ya? Ada beberapa contoh Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari seperti kamu bisa berteman dengan siapa saja meskipun mereka berbeda agama, suku, atau bahasa. Misalnya, kamu punya teman yang tidak merayakan hari raya yang sama denganmu, tapi kalian tetap saling menghormati. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu berasal dari Kakawin Sutasoma, sebuah karya sastra di era Majapahit yang ditulis oleh Mpu Tantular. Dalam Kakawin ini, semboyan tersebut digunakan untuk menggambarkan toleransi beragama di Majapahit, terutama antara agama Hindu dan Buddha. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman di Indonesia, menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Meskipun beragam, masyarakat Indonesia diharapkan hidup harmonis dan bekerja sama demi kesatuan bangsa. Indonesia memiliki banyak keberagaman loh, seperti suku, agama, bahasa, dan budaya. Suku adalah kelompok sosial dalam masyarakat yang memiliki kesamaan dalam hal budaya, bahasa, adat istiadat, dan sejarah yang sama. Biasanya, anggota suku berasal dari leluhur yang sama dan mendiami wilayah geografis tertentu. Agama adalah sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang menghubungkan manusia dengan kekuatan ilahi atau transpenden, serta memberikan panduan, moral, dan tujuan hidup bagi penganutnya. Budaya adalah keseluruhan cara hidup, nilai, norma, dan kebiasaan yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat dan diwariskan antar generasi. Bahasa adalah sistem simbol atau aturan yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan mengekspresikan pikiran, perasaan, serta informasi. Suku Jawa berasal dari Pulau Jawa, terutama bagian tengah dan timur. Asal-usul mereka terkait dengan perkembangan budaya dan peradaban Nusantara sejak zaman prasejarah. Jejak awal peradaban Jawa terlihat pada zaman Hindu-Buddha sekitar abad ke-4 hingga abad ke-15 Masehi, di mana muncul kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram kuno, Majapahit, dan lainnya.
Kemudian, pengaruh Islam berkembang mulai abad ke-15, mengubah aspek budaya dan kepercayaan suku Jawa. Upacara Kasada suku Tengger, Jawa Timur. Upacara ini dilakukan oleh masyarakat suku Tengger di Gunung Bromo untuk memohon keselamatan. Mereka melemparkan hasil bumi ke kawah sebagai bentuk persembahan pada dewa. Sungkeman adalah tradisi adat Jawa yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan, permintaan maaf, dan ungkapan rasa terima kasih kepada orang yang lebih tua. Baju atau gaun pengantin adat Jawa yang berwarna hitam adalah adat Jogja Paes Ageng Kanigaran. Paes Ageng Kanigaran merupakan model baju tertutup dari paes ageng biasa. Baju ini dibuat dari bahan bludru atau velvet dengan ornamen warna emas di beberapa tempat. Gambang adalah alat musik tradisional Indonesia yang terdiri dari bilah-bilah kayu atau logam. Dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pemukul kecil, biasanya digunakan dalam ansambel gamelan. Tari remo merupakan tarian yang menceritakan tentang perjuangan dari seorang pangeran dalam medan laga. Dalam perkembangannya, tari ini lebih sering dipentaskan oleh penari perempuan, sehingga akhirnya memunculkan gaya tarian yang cukup bervariasi, seperti remo putri atau tari ini dengan gaya perempuan dan banci. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa adalah bahasa daerah yang paling banyak penuturnya di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Contoh, Sugeng Enjing, selamat pagi, piye kabare, bagaimana kabarmu? Suku Sunda berasal dari wilayah barat Pulau Jawa, meliputi Provinsi Jawa Barat, Banten, dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Nama Sunda dipercaya berasal dari kata Sansekerta, Cuda, yang berarti bersih, suci, dan terang. Parabut Seeng atau Rampak Seeng adalah kesenian bela diri tradisional Sunda yang berasal dari desa Cimande, Kabupaten Bogor. Tradisi ini menampilkan ketangkasan bela diri jawara silat Cimande dari pihak pria yang berusaha merebut seeng dari pihak wanita. Serentahun adalah upacara adat panen padi masyarakat Sunda yang dilakukan setiap tahunnya untuk mengungkapkan rasa syukur dan doa atas suka duka yang dialami selama setahun. Upacara ini berlangsung hikmat dan semarak di berbagai desa adat Sunda. Kebaya Sunda Siger sebagai busana adat wanita Sunda. Kebaya Siger paling sering digunakan dalam pernikahan adat. Siger sendiri merupakan mahkota yang menjadi bagian penting dalam kostum ini. Calung adalah alat musik tradisional Indonesia yang dimainkan dengan cara dipukul, menggunakan pemukul kayu. Calung terbuat dari bambu yang disusun sesuai tangga nada pentatonik atau daminatila. Cara memainkannya adalah dengan memukul wilahan atau batang dari ruas-ruas tabung bambu. Tari Jaipong merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Dalam perkembangannya, tari Jaipong muncul pertama kali di Bandung. Tarian ini merupakan gabungan dari sejumlah kesenian tradisional lainnya, yakni pencak silat, tari tayuban, dan tari ketuk tuyul. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda digunakan di wilayah Jawa Barat dan Banten. Bahasa ini memiliki logat dan kosakata yang khas. Contoh, kumaha demang, bagaimana kabarmu? Suku Batak berasal dari Sumatera Utara, Indonesia, dan memiliki sejarah yang kaya serta tradisi yang kuat. Menurut legenda, nenek moyang orang Batak berasal dari Tusuk Buhit, sebuah gunung di dekat Danau Toba yang dianggap sebagai tempat sakral dan pusat peradaban Batak. Batak Toba berasal dari wilayah sekitar Danau Toba di Sumatera Utara. Mereka mendiami kawasan di sekeliling Danau Toba, terutama di Pulau Samosir dan beberapa wilayah di sekitarnya, seperti Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan. Rumah adat Batak Toba disebut Rumah Bolon. Rumah Bolon adalah rumah tradisional suku Batak Toba yang berasal dari Sumatera Utara, Indonesia. Arsik adalah salah satu hidangan khas masyarakat Batak atau yang disebut juga dengan dengki nani arsik yang memiliki arti ikan yang dimasak hingga kering. Kata arsik berasal dari cara memasak hidangan ini, yaitu mengarsik yang berarti hidangan ikan disiram-siram atau diguyur selama proses memasak. Gondang Batak Toba adalah musik tradisional Batak Toba dari Sumatera Utara, Indonesia.
Musik ini biasanya dimainkan dalam upacara adat seperti pernikahan, pemakaman, dan acara penting lainnya. Untuk acara pernikahan adat Batak Toba memiliki beberapa alur, yaitu Matumpol, Marhusik, Marhata Sinamot, Pesta Unjuk atau Pesta Adat. Upacara meninggal adat Batak Toba, Saur Matua, upacara adat kematian untuk orang tua yang sudah bercucu dan semua anaknya sudah menikah. Sari Matua, yaitu upacara adat kematian untuk orang tua yang sudah bercucu, tetapi anaknya belum semuanya menikah. Tari Tortor adalah tarian tradisional khas suku Batak Toba yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Tarian ini memiliki makna yang sakral dan merupakan bagian penting dari budaya dan adat suku Batak. Bahasa Batak Toba adalah salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat suku Batak Toba di Sumatera Utara. Bahasa ini memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi kosakata, tata bahasa, maupun intonasi. Horas, salam untuk menyapa, mirip dengan kata halo atau selamat. Mauliate, artinya terima kasih. Batak Simalungun berasal dari wilayah Sumatera Utara, khususnya di sekitar Kabupaten Simalungun yang berada di dataran tinggi di sekitar Danau Toba. Rumah adat Simalungun dikenal dengan nama Rumah Bolon. Bentuknya adalah rumah panggung dengan atap melengkung seperti pelana kuda. Desain atap ini disebut Jabu Parsakita. Nita Gabur adalah hidangan yang berbahan dasar tepung beras yang dipadukan dengan berbagai rempah-rempah khas Simalungun, menciptakan rasa yang unik dan autentik. Kuliner ini tidak hanya merupakan bagian penting dari warisan budaya Simalungun, tetapi juga menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat setempat. Arbab adalah alat musik tradisional Simalungun yang dimainkan dengan cara digesek, terbuat dari bahan alami seperti tempurung kelapa, kulit kambing, dan bambu. Alat geseknya menggunakan bulu ekor kuda atau ijuk. Cara memainkannya yaitu dengan posisi arbab bersandar 45 derajat dan ditahan oleh kaki pemain yang duduk. Upacara adat pernikahan Batak Simalungun disebut dengan Manggalar Adat. Beberapa alur pernikahan dalam Batak Simalungun yaitu Mangarisika, Marhorhori, Dinding, Marhusip, Pajambu, Parsahapan. Sayur Matua adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang meninggal dunia dan telah memiliki cucu dari anak laki-laki dan perempuannya, serta semua anaknya sudah menikah. Tari Tortor Somba adalah tarian untuk menyambut hula-hula pada bagian Parumonomo dalam salah satu rangkaian upacara perkawinan adat Batak. Suku Karo berasal dari wilayah dataran tinggi di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Karo yang mencakup daerah seperti Brastagi, Kabanjahe, dan sekitarnya. Wilayah mereka berada di pegunungan Bukit Barisan yang membuat iklimnya lebih sejuk. Selain Kabupaten Karo, suku Karo juga mendiami sebagian wilayah dari Serdang, Langkat, dan daerah sekitar Kota Medan. Rumah adat Karo yang dikenal sebagai Rumah Adat Siwalu Jabu adalah rumah tradisional suku Karo di Sumatera Utara, Indonesia. Cimpa merupakan kuliner khas Karo yang disajikan saat perayaan adat, seperti merdang-merdem. Selain itu, cimpa biasanya menjadi buah tangan dalam pergaulan sebaya yang memiliki arti mempererat persahabatan dan kekeluargaan. Keteng-keteng adalah alat musik tradisional pukul dari suku Karo Sumatera Utara yang terbuat dari bambu. Keteng-keteng memiliki suara khas dari senar bambu dan lubang resonatornya. Alat musik ini berperan penting dalam menciptakan suasana yang kaya dan dinamis dalam pertunjukan adat dan budaya Karo. Upacara pernikahan Batak Karo memiliki beberapa alur, yaitu Nangki, Bababelo Selembar, Nganting Manuk, Ngulihi Tudung, dan Ertakta. Sawir Metua, yaitu upacara adat yang dilakukan ketika orang Karo meninggal di usia yang sangat tua, sudah menikah dan memiliki cucu. Tari Pisau Surit adalah salah satu tarian dari suku Karo Sumatera Utara. Tarian ini digunakan untuk menyambut para tamu kehormatan. Arti pisau surit adalah burung yang bernyanyi. Suku Mandailing berasal dari wilayah selatan Sumatera Utara, terutama di Kabupaten Mandailing, Natal, dan sekitarnya. Wilayah ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Suku Mandailing memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda dari kelompok Batak lainnya, dan mereka lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Padang.
adat Mandailing disebut Bagas Godang. Ini adalah rumah tradisional masyarakat Mandailing di Sumatera Utara, Indonesia. Sambal tuk-tuk Mandailing adalah makanan khas Mandailing, Sumatera Utara yang dibuat dengan menumbuk cabai, bawang merah, ikan asin atau teri, dan jeruk nipis. Sambal ini memiliki rasa pedas, gurih, dan segar, serta biasa disajikan sebagai pelengkap hidangan tradisional Mandailing. Upacara adat pernikahan suku Mandailing di Sumatera Utara memiliki beberapa tahapan, diantaranya Mangaririt Buru, Padamos Hata, Patobang Hata, Manulak Sere, Manghamburhon, Mamborong, Marhata, Manulang Simbolon, Maungi Ijo. Acara meninggal Batak Mandailing yaitu Gordang Sambilan. Masa sebelum Islam dikenal mempunyai fungsi untuk upacara memanggil roh nenek moyang apabila diperlukan pertolongannya pada masyarakat Batak Mandailing, Sumatera Utara. Tarian endeng-endeng adalah tarian tradisional khas daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing, Sumatera Utara. Tarian ini merupakan perpaduan antara seni berdarah dari etnis Melayu dengan tortor onang-onang dari Tapanuli Selatan. Gordang Sambilan adalah alat musik tradisional khas Mandailing, Sumatera Utara, berupa 9 gendang besar yang dimainkan dengan cara bersamaan. Alat ini digunakan dalam upacara adat dan memiliki makna simbolis sebagai lambang harmoni dan persatuan. Batak Pakpak adalah salah satu kelompok etnik Batak yang menyebar dan menetap di wilayah Dairi, Pakpak Barat, Tumbang Asundutan, dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, serta sebagian wilayah Aceh Singkil dan Sumbu Salam di Aceh. Rumah adat masyarakat Pakpak disebut Sapo Jojong, yaitu sebuah rumah panggung terdiri dari ijuk sebagai atap yang bertingkat. Batak Pakpak Sumatera Utara memiliki makanan khas yaitu peleng, atau terkadang juga disebut peleng si Cinambara, adalah makanan tradisional khas suku Pakpak yang disajikan pada acara adat suku maupun kekeluargaan yang bersifat sakral. Genderang sisimba ini adalah instrumen musik tradisional yang terdiri dari 9 buah sibah yang mirip seperti gendang. Alat musik ini biasa dihadirkan pada upacara-upacara adat dan sudah menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya Pakpak. Tari Tapak Mocak berasal dari suku Pakpak di Sumatera Utara. Tarian ini merupakan seni bela diri tradisional yang memadukan gerakan bela diri dengan unsur tari. Bahasa Pakpak merupakan bahasa daerah yang dituturkan oleh masyarakat Pakpak Barat atau Sidikalang, sebagian kota Sumbu Salam dan Kabupaten Aceh Singkil. Bahasa Pakpak memiliki bunyi yang khas yang dihasilkan dari penambahan bunyi pada fonem pertama pada kata dasar. Mangan artinya makan. Isi goarmu artinya siapa namamu. Suku Nias berasal dari Pulau Nias atau Nias Island yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera Utara, Indonesia. Asal-usul mereka diyakini berkaitan dengan migrasi Austronesia sekitar 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu. Omo Sebua adalah gaya rumah tradisional masyarakat Nias dari Kepulauan Nias, Indonesia. Rumah ini hanya dibangun untuk kepala desa dan biasanya terletak di pusat desa. Omo Sebua dibangun di atas tumpukan kayu ulin besar dan memiliki atap yang menjulang. Baju adat Nias adalah pakaian tradisional yang digunakan oleh masyarakat Nias, Sumatera Utara dalam berbagai acara adat dan upacara penting. Pakaian ini mencerminkan status sosial dan budaya masyarakat Nias dengan ciri khas seperti motif tradisional, perhiasan emas atau perak, serta desain yang berbeda untuk pria dan wanita. Gondra merupakan salah satu alat musik tradisional Nias yang termasuk dalam golongan membranofon dua sisi yang berbentuk barel. Naniura adalah ikan mentah yang diberi bumbu khas seperti jeruk nipis, cabai, dan rempah-rempah. Lompat batu adalah tradisi adat dari suku Nias di Indonesia di mana para pemuda melompat di atas tumpukan batu besar setinggi sekitar 2-3 meter. Aktivitas ini merupakan bagian dari upacara adat yang bertujuan untuk menunjukkan kekuatan fisik, keberanian, dan kesiapan seseorang untuk menjadi pria dewasa, serta simbol status sosial di masyarakat Nias. Lompat batu juga memiliki makna ritual untuk keberlangsungan hidup dan keberhasilan dalam kehidupan. Adat pernikahan Nias adalah serangkaian tradisi dan ritual yang melibatkan keluarga besar kedua mempelai, mencakup proses lamaran, pemberian mas kawin atau bowo, dan upacara adat.
Pernikahan ini bertujuan mempererat hubungan antar marga serta melestarikan nilai budaya dan keharmonisan dalam masyarakat Nias. Kematian suku Nias melibatkan tradisi dan ritual pemakaman yang mencakup prosesi seperti pemotongan kepala kerbau sebagai penghormatan terakhir. Beberapa tubuh yang meninggal juga disimpan dalam gua atau tempat pemakaman khusus. Tradisi ini dianggap sebagai bagian dari siklus hidup yang memiliki makna spiritual. Suku Melayu di Sumatera Utara umumnya terdapat di sepanjang sisir timur, terutama di daerah Kota Medan, Serdang Bedagai, dan Langkat. Suku Melayu di Sumatera Utara berhubungan dengan sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera. Rumah adat Melayu adalah bangunan tradisional khas masyarakat Melayu yang berbentuk panggung, terbuat dari bahan alami dan dihiasi ukiran khas. Rumah ini mencerminkan budaya, nilai estetika, serta filosofi kehidupan masyarakat Melayu, sekaligus berfungsi untuk menghadapi kondisi alam seperti banjir dan iklim tropis. Nasi lemak adalah hidangan khas Melayu yang terdiri dari nasi yang dimasak dengan santan, memberikan rasa gurih dan lezat. Biasanya disajikan dengan berbagai pelengkap seperti sambal atau saus pedas, telur rebus, ikan bilis atau teri, dan kacang tanah goreng. Baju pernikahan adat Melayu adalah pakaian tradisional yang dikenakan oleh pasangan pengantin dalam pernikahan adat Melayu. Biasanya terdiri dari baju kurung atau baju kebaya untuk pengantin perempuan dan baju Melayu untuk pengantin laki-laki. Dihiasi dengan aksesoris khas seperti keris samping dan songkok. Tari Kapur Siri menggambarkan nilai keramahan, penghormatan, dan persahabatan masyarakat Jambi. Nama Kapur Siri diambil dari tradisi masyarakat Melayu yang menyajikan siri sebagai simbol penyambutan dan penghormatan kepada tamu. Gambus termasuk dalam kategori alat musik dawai atau petik yang umumnya digunakan untuk mengiringi musik tradisional Melayu seperti zapin. Di Indonesia juga banyak beragam macam agama loh. Ada apa aja ya? Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Agama Islam, agama dengan jumlah pengikut terbesar di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama ini. Islam diperkenalkan di Indonesia melalui jalur perdagangan dan dakwah pada abad ke-13. Kristen Protestan. Kristen Protestan memiliki pengaruh besar di beberapa wilayah Indonesia, seperti di sebagian besar wilayah timur Indonesia. Katolik. Katolik di Indonesia berkembang sejak abad ke-16 dengan misionaris Portugis, tersebar di daerah seperti Flores, Maluku, dan Kalimantan. Buddha. Agama Buddha adalah ajaran Siddhartha Gautama yang berfokus pada pencerahan, bebas dari penderitaan, dan siklus kelahiran kembali menuju etika, meditasi, dan kebijaksanaan. Hindu. Agama Hindu adalah agama yang berasal dari anak benua India dan terdiri dari berbagai sistem kepercayaan, ritual, dan filsafat. Konghucu. Agama Konghucu mempunyai sistem hubungan vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada sesama manusia. Meskipun agama Konghucu mengakui adanya Tuhan, namun ajaran-ajaran agama Konghucu lebih menekankan pada hubungan sesama manusia. Posisi penghormatan dalam agama Konghucu yaitu Tuhan, Nabi, leluhur.